Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penyintas ambeien, sahabat-sahabat penyintas ambeien di seluruh Indonesia. Pagi ini saya pengen santai-santai bercerita-cerita tentang banyak hal yang masuk ke WA saya. Itu ada beberapa emak-emak, ada juga bapak-bapak ya, mas-mas atau bapak-bapak. Di sini yang dikeluhkan oleh mas-mas yang pertama ya, itu dia kena skin tag. Skin tag itu bagaimana? Apakah harus dihilangkan atau tidak? Nah, ini mungkin juga banyak ya yang kena skin tag ya. Skin tag itu kalau boleh saya ilustrasikan itu sebagai daging sisa operasi yang nongol gitu ya, kecil gitu. Ya, tapi tidak sakit, dipegang-pegang juga tidak sakit kayak daging, pokoknya daging sisa begitu. Ada sebagian yang mengatakan itu nggak enak, bermasalah, tapi kalau tidak sakit itu sebenarnya tidak apa-apa. Nah, boleh nggak dihilangkan? Menurut saya boleh juga ya, nggak apa-apa dihilangkan kalau memang ingin dihilangkan, karena itu juga tidak mengganggu. Saya sendiri saya biarkan ya skin tag, ada daging sisa itu sekitar 1,5 senti mungkin ya, 1,5 senti itu ada kiwir-kiwir ya, kiwir-kiwir di bibir anusnya. Mungkin itu bekas operasi dulu atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas tidak sakit. Itu Bang ya, jadi monggo kalau pengen dioperasi lagi, pengen bersih skin tag-nya ya silahkan. Kalau tidak ya tidak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa, karena itu sudah sembuh. Yang penting itu BAB-nya sudah lancar, sudah tidak berdarah, tidak nyeri, bisa duduk dengan nyaman, bisa aktivitas dengan nyaman, itu sudah cukup ya bagi kita yang operasi ambeien. Tapi kalau pengen bersih itu nggak apa-apa. Kadang-kadang mak-mak ini yang paling bingung. Ada sisa daging dikit gitu apa, bingung karena tidak bisa, bentuknya tidak bisa kembali seperti semula ya, bersih begitu. Tidak ada benjolan-benjolan kecil-kecilnya. uh, itu menurut saya seperti itu, tidak perlu dihilangi. Tapi kalau memang pengen dibersihkan, dioperasi, nah nanti mungkin ya ketika dioperasi akan timbul sakit nyeri-nyerinya lagi dengan kerentang waktu yang kira-kira hampir sama dengan operasi ambeien, karena sama-sama memotong daging atau kulit ya. Jadi seperti itu, tidak, kalau kecil tidak mengganggu, toh tidak kelihatan siapa-siapa, paling pasangannya sendiri yang melihat. Jadi menurut saya tidak apa-apa itu, dibiarkan saja, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua dari ibu-ibu di Tuban apa Bejogoro ya, Bu Eva itu, beliau itu merasa ini nyeri terus, merasa belum kering nyerinya, 2 bulan lebih lah ya waktunya. Tapi BAB-nya sudah lancar ya, sudah apa namanya, sudah biasa, normal. Ya sekali-sekali aja nyeri mungkin kalau keras atau apa gitu, tapi beliau itu bingung terus. Bingung terus, ini saya ini bagaimana, saya apa kontrol lagi ke dokter, nanti kalau ke dokter dicolok, waduh sakit, saya pernah dicolok. Tapi beliau ini sudah businasi itu juga dicolok pakai lilin, kadang pakai jari pakai lilin yang ukuran sejari lah ya. Itu katanya juga sudah terbiasa pakai lilin. Tapi ketika dia masih bingung, ada katanya itu masih ada lukanya, suka ada darah nempel dikit kalau kalau BAB dan ada nyerinya, itu dia bingung terus, stres terus ya. Mak-mak itu rata-rata begitu, gampang stresan. Nggak perlu dipikir, kadang dipikir sampai kayak mikir negara aja. Tak bilang nggak usah dipikir apa-apa, kok dipikir negara, itu sudah ada yang mikir, biar dipikir pimpinan sana. Ya tapi saya bisa memahami ya, bisa memaklumi kalau memang bingung itu ya nggak apa-apa lah, diteruskan bingungnya. Tapi sebenarnya itu ya tidak perlu terlalu sangat bingung begitu. Jadi begitu ya. Jadi begitu Bu Eva, tidak perlu galau terus, tidak perlu stres, sudah biasa saja, beraktivitas seperti biasanya, tidak perlu terlalu dipikir, dan tidak perlu ragu-ragu. Kalau misalnya pengen ke dokter ya ke dokter saja.
Kalau misalnya pengen melakukan ini ya sudah mantep di hati ya dilakukan ya, tapi yang penting itu tidak bingung. Nah, kalau sudah melakukan sesuatu otomatis ya siap dengan resikonya. Misalnya ada dicolok, kalau ke dokter dicolok itu ya nggak apa-apa, mungkin itu standar operasionalnya seperti itu ya kalau kita periksa di dokter itu. Jadi itu, dan alhamdulillah 2-3 hari ini sehari kemarin apa ya sudah tidak terlalu intens menghubungi saya, itu dugaan saya sudah mau sembuh itu. Biasanya begitu. Semoga saja segera sembuh. Dan ada yang ibu-ibu yang di Jayapura itu kemarin masih WA lagi, saya nih kok masih sakit sekali kalau BAB dan kecil sulit ya. Mungkin bagi ibu-ibu yang di Jayapura itu bisa coba businasi pakai jari dikasih pelumas, atau pakai lilin dikasih pelumas juga, itu pelan-pelan kalau terlalu kecil fasesnya. Tapi rata-rata ya memang begitu, fasesnya kecil sejari begini, enggak apa-apa ya menurut saya, yang penting bisa keluar. Yang jadi pikiran semua itu kalau sulit keluar, dan itu memang ya semuanya saja kepikiran. Bahkan kemarin ada mas-mas ya mungkin ya itu seminggu 8 hari enggak BAB. Saya 8 hari kok enggak bisa BAB, terus habis bilang begitu gang berapa hari sehari itu sudah BAB. Ya, alhamdulillah ini sudah enggak komunikasi, itu tanda-tandanya sudah mau sembuh. Kita doakan ya teman-teman kita yang jadi penyintas yang sedang mengalami operasi atau sedang sakit ambeien itu tetap tenang dan tetap bersemangat dan tidak perlu berpikiran terlalu dalam, pusing, terus kemudian berpikiran yang tidak produktif. Saya kira itu. Nanti saya info-infokan lagi kalau ada keluhan-keluhan dari teman-teman yang komunikasi dengan saya. Dan mungkin kalau ada yang bersedia testimoni bisa ngirim video ke saya ya, direkam kayak gini, paling 5 menit atau 10 menit gitu, ngobrol santai saja, nanti dikirim ke saya, tak upload di sini biar yang lain tahu bahwa dulu Anda juga seperti teman-teman yang masih sakit itu, berjuang dan akhirnya sembuh. Supaya itu bisa menjadi motivasi dan juga menjadi nambah konten juga. Oke, saudara-saudara, selamat beraktivitas di hari Senin tanggal 4 Maret 2024 ya. Semoga hari ini lancar-lancar semua, kerjanya lancar, sakitnya juga berkurang, dan segera diberi kesembuhan, kelancaran rezeki, dan lain-lain. Saya kira itu dulu, sampai jumpa lagi dalam video pendek-pendek yang akan saya bikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kirimkan video saya kepada teman-teman Anda yang malu-malu mengakui punya sakit ambeien. Kirimkan ke grup kantor, kirimkan ke teman-teman, siapa tahu bermanfaat. Kalau mereka malu-malu, saya sudah tidak punya malu cerita tentang ambeien. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih.